Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendro Kusrianto dari kelas 4 PPAA. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana perkembangan Islam daerah Patani. Perlu diketahui, Islam pernah berjaya di daerah Patani, yaitu di kawasan sebelah selatan negara Thailand. Nah, bagaimana sih perkembangan dari awal mula Islam masuk ke daerah Patani tersebut? Yang pertama yaitu tentang sejarah Islam masuk di Patani. Islam masuk di Patani diperkirakan sekitar abad 10 atau lebih tepatnya 11 Masehi. Dan seperti biasa, semacam perkembangan Islam di Nusantara, bahwa Islam datang dibawa oleh para saudagar atau pedagang-pedagang, di mana mereka selain berjualan tapi juga menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Kemudian Islam di daerah Patani ini berkembang pesat, manakala pada waktu itu Raja Patani yang bernama Piutunokta itu menderita sakit kulit, dan pada saat itu di daerah tersebut tidak ada dokter-dokter yang mampu untuk menangani penyakitnya tersebut, sehingga raja tersebut semacam memberikan sayembara. Nah, pada suatu saat ada seorang syekh, beliau mendatangi raja tersebut karena mendengar bahwa Raja Patani sudah lama menderita penyakit, dan syekh tersebut bernama Syekh Said. Beliau memberikan tawaran bahwa ketika nanti apabila ia berhasil menyembuhkan penyakitnya, raja tersebut agar masuk Islam. Kemudian raja tersebut menyanggupi. Kemudian ketika Syekh Said sudah mengobati dan raja tersebut sudah sembuh, raja tersebut berkhianat dan ia tidak lantas masuk Islam. Kemudian selang beberapa hari, raja tersebut terkena penyakit yang serupa. Maka dipanggillah syekh tersebut untuk mengobatinya kembali. Nah, ketika sudah diobati dan sudah sembuh, syekh tersebut masuk Islam dan kemudian berganti nama menjadi raja tersebut masuk Islam dan berganti nama menjadi Raja Ismail Shah. Dan kemudian daerah kuasaannya diberi nama Kerajaan Islam Melayu Patani Darussalam, yang artinya kerajaan ini diberikan kedamaian. Nah, kemudian di daerah Patani tersebut, ketika Islam sudah berkembang, sudah meluaslah kuasanya karena raja tersebut sudah memeluk Islam, dan otomatis keluarga beserta panglima-panglimanya turut masuk Islam. Maka ini berimbas pada adanya lembaga pendidikan dan juga metode-metode yang ada di daerah Patani tersebut. Dan lembaga pendidikan yang berkembang pada saat itu berupa masjid dan juga madrasah. Masjid di samping sebagai tempat untuk beribadah, tapi di situ memiliki peran untuk mengembangkan Islam berupa pengajaran-pengajaran. Kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan pesantren, yaitu pondok. Dan pondok waktu itu menggunakan tiga sistem. Yang pertama Sorogan, kemudian Bandungan, yang ketiga yaitu sistem waton kalau di Jawa. Pondok dengan sistem Sorogan ini memiliki tujuan pada saat itu untuk memberikan pemahaman kepada santri-santri agar ilmu yang didapat
itu meresap, karena sistem Sorokan kan itu secara individu ya, dengan guru. Nah, berbeda dengan sistem Bandongan. Sistem Bandongan yang dimaksud santri itu mengaji secara berjamaah dengan satu guru, dengan satu kitab yang sama. Tujuannya adalah untuk mensiarkan pengetahuan secara menyeluruh. Nah, kemudian sistem waton ini pengajian yang dilakukan secara misal 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali begitu. Kurang lebihnya begitu mengenai penjelasan tentang sejarah Islam di negeri Thailand, khususnya di daerah Patani. Setidaknya kita dapat mengambil sebuah pembelajaran bahwa Islam datang dengan cara damai. Iya, Islam datang bukan dengan cara kekerasan maupun dengan cara jalur memaksakan orang-orang untuk memeluk agama Islam. Dan hari ini di Thailand, antara agama Islam dan agama yang lain hidup secara berdampingan dalam wadah toleransi dalam bernegara. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.